Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Pipitun Aziza dengan NPM 21141510112 dari kelas Kehutanan A Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Ekologi dan Evolusi Mamalia yang ditulis oleh Kate E. Jones and Kamran Safi pada tahun 2011. Yang pertama, terdapat daftar isi, yaitu yang pertama perkenalan, kedua mamalia di masa lalu, mamalia di masa sekarang, evolusi ke masa kini, mamalia di masa depan, dan yang terakhir kesimpulan. Keanekaragaman hayati yang luar biasa menunjukkan fleksibilitas ekstrem dalam ekomorfologi, fisiologi, riwayat hidup, dan perilaku sepanjang sejarah evolusi mereka. Yang pertama perkenalan. Mamalia merupakan kelompok yang luar biasa menunjukkan keanekaragaman spesies, bentuk, ekologi, fisiologi, sejarah kehidupan, dan perilaku yang menakjubkan. Mamalia memiliki jumlah terbesar spesies yang masih ada, yaitu 99%, berada di subkelas Theria yang terdiri dari 2 spesies, yaitu 5.136 spesies mamalia eutherian dan 364 spesies dari spesies metatherian. Secara tradisional, sisa kelas mamalia diklasifikasikan ke dalam subkelas Proteria yang sepenuhnya punah selain dari 5 spesies mamalia bertelur, yaitu Platypus dan Echidnas atau Monotremata. Mamalia pada tahun 210 Masehi berpisah dari reptil mirip dari mamalia di Mesozoikum atau Trias akhir sekitar mamalia. Diperkirakan telah berevolusi dalam gelombang diversifikasi yang berurutan. Mamalia menunjukkan keragaman morfologis yang ekstrim. Secara ekologis, mamalia telah menjelajah semua benua termasuk lingkungan yang paling tidak ramah di bumi. Mamalia memiliki proses makrologi dan makroevolusi yang menampung pola keanekaragaman hayati mamalia masa lalu dan sekarang baru mulai dieksplorasi dalam skala global. Yang kedua, mamalia di masa lalu. Untuk memahami mamalia di masa lalu dapat dilakukan dengan cara yaitu pendekatan paleontologi, pendekatan dengan memeriksa hubungan di antara spesies hidup dan penggunaan pohon filogenetik. Baru-baru ini, dengan peningkatan ketersediaan data, metode lain yang menganalisis data asli dalam studi filogenetik mulai digunakan untuk beberapa clades mamalia. Dalam volume ini, Purvis dan kawan-kawan memeriksa kembali supertree mamalia untuk menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan dan mengidentifikasi 15 titik di pohon di mana tingkat diversifikasi telah meningkat atau radiasi dan 12 clade yang mungkin mengalami penurunan. Purvis dan kawan-kawan juga membandingkan beberapa baris bukti untuk berhipotesis bahwa peluang mengakses wilayah baru dari ruang geografis atau ceruk memiliki pengaruh lebih besar pada tingkat diversifikasi daripada variasi sifat, misalnya inovasi kunci tunggal. Purvis dan kawan-kawan memiliki ide inovatif konsisten dengan sejumlah bukti independen. Dalam volume ini, alihkan pendekatan dan tinjau bagaimana informasi filogenetik, waktu divergensi, dan distribusi fosil saat ini dapat digunakan. Menurut Springer dan kawan-kawan, meninjau dan menggunakan 9 metode rekonstruksi geografis yang berbeda dan filogeni tingkat pesanan untuk 43 mamalia plasenta. Disimpulkan bahwa rekonstruksi ambigu adalah masalah untuk semua metode saat ini, dan bahwa perbedaan penting dihasilkan dari pengkodean area berdasarkan rentan yang masih ada versus garis keturunan fosil. Ketiga, mamalia di masa sekarang.
Konsisten dengan banyak taksa lainnya, kekayaan spesies mamalia tertinggi ditemukan di daerah tropis. Broham meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dalam tingkat evolusi molekuler. Terbukti bahwa bagian penting dari variasi tingkat ini terkait dengan sejarah kehidupan spesies dan memiliki implikasi penting pada perkiraan waktu divergensi pada filogeni molekuler. Dan telah ditunjukkan pada skala spasial yang berbeda dan di banyak taksa bahwa jumlah spesies di suatu daerah meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran wilayah. Menurut Gisel dan kawan-kawan menyarankan, SAR dihasilkan dari efek langsung dan positif dari area pada diversifikasi, dan SAR juga dihasilkan dari efek tidak langsung dari area melalui ukuran populasi, keragaman habitat, dan fragmentasi. Ditemukan bahwa ketersediaan energi dan heterogenitas lingkungan memiliki efek meningkatkan kekayaan spesies dan meningkatkan kemiringan dan berpotongan hubungan spesies dengan area. Ditemukan bahwa semua ukuran kekayaan mengikuti gradien garis lintang klasik. Meskipun pada surogesi yang tinggi di antara semua ukuran, kondisi iklim mempengaruhi filogenetik relatif dan kekayaan fungsi relatif secara berbeda. Atribut-atribut sekumpulan spesies di suatu wilayah tertentu dapat memberikan petunjuk bagi proses-proses yang menentukan pembentukan komunitas. Komunitas yang mendasari dalam temuan semua studi terbaru ini konsisten dengan gagasan teori pemersatu keanekaragaman hayati (UTB). Yang keempat, yaitu evolusi mamalia ke masa kini. Keanekaragaman hayati mamalia menurun cepat bersamaan dengan keanekaragaman hayati terukur lainnya di planet ini. Studi menunjukkan bahwa resiko kepunahan pada mamalia secara filogenetik dan spasial non-acak, bahwa sifat yang berkolerasi dengan resiko kepunahan tergantung pada kelompok taksonomi, filter kepunahan masa lalu, jenis ancaman kepunahan, dan bahwa sifat atau resiko kepunahan ini hubungannya berinteraksi dengan ukuran tubuh. Seperti resiko kepunahan dalam taksa saat ini, kepunahan Holosen menunjukkan pola filogenetik dan spasial non-acak. Dalam tingkat penurunan populasi di seluruh dunia, telah memberikan bukti yang meyakinkan bahwa keanekaragaman hayati menurun dengan cepat. Dan studi resiko kepunahan biasanya menggunakan ukuran resiko dari International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Yang kelima ada mamalia di masa depan. Jadi bagaimana dengan masa depan? Dari kumpulan data global menjadi aturan yang menentukan keanekaragaman hayati mamalia. Kemampuan membuat prediksi keanekaragaman hayati mamalia di masa depan dan dampak perubahan keanekaragaman hayati terhadap fungsi ekosistem, yang menjadi pendekatan meliputi studi yang mengkaji pola keanekaragaman hayati, ancaman atau endemisitas, dan menerapkan ancaman saat ini. Studi lain telah mencoba menerapkan pemahaman tentang proses yang membentuk keanekaragaman hayati secara lebih eksplisit menggunakan model resiko kepunahan. Pendekatan prediktif apapun untuk memahami mamalia di masa depan, kita harus berupaya memasukkan keanekaragaman hayati mamalia yang saat ini kurang dikenal atau sama sekali tidak diketahui. Dan yang terakhir, memperluas pendekatan ini, penelitian menggunakan tahun penemuan spesies dalam penilaian mamalia global IUCN untuk memperkirakan berapa banyak mamalia yang diharapkan akan ditemukan dalam dekade berikutnya dari 2008 sampai 2018. Dari grafik tersebut, sejak tahun 1758, spesies mengalami peningkatan yang cukup pesat. Upaya penemuan akan tetap kurang lebih konstan. Namun, penerapan metode identifikasi molekuler baru yang efisien dapat menggeser intercept garis ke atas atau pergeseran tingkat yang mungkin menghasilkan ribuan spesies lagi. Spesies baru ini cenderung bias baik secara taksonomi, ekologis, dan spasial.
Dari data persebaran mamalia tersebut, terdapat kekayaan mamalia yang terancam dengan warna biru dan kekayaan terbaru ditemukan 1000 spesies dengan warna hijau. Dan dapat diprediksi bahwa sebagian besar spesies yang akan dideskripsikan mungkin akan ditemukan di antara klat yang paling kaya, spesies, dan akan berukuran kecil dengan jangkauan terbatas. Mamalia memiliki status ancaman yaitu 836 dari 5.488 spesies tidak dinilai oleh IUCN karena terlalu kurang dikenal dan diklasifikasikan sebagai kekurangan data. Dari 481 spesies yang kekurangan data, dengan distribusi dan informasi filogenetik, kami memperkirakan proporsi 35% terancam. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari data status mamalia di atas, dapat disimpulkan konsensi bukti menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati mamalia saat ini adalah hasil dari tanda yang kuat dari peristiwa masa lalu dan juga kondisi lingkungan dan ekologi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.